Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ini ya Pak, materi arsip elektronik ya. Jadi bagian kedua ini kita masih bicara mengenai konsep dasar dulu. Jadi kita mulai dari digitalisasi ya. Dalam materi yang pertama dulu bahwa arsip digital atau arsip elektronik itu ada dua pengertian. Yang pertama memang sejak awal tercipta secara elektronik, dan yang kedua hasil dari alih media ya. Nah, alih media dalam konteks ini adalah mengalih mediakan arsip dalam media misalnya konvensional kertas ke dalam media digital. Artinya bahwa alih media dapat juga digunakan untuk preservasi arsip kalau itu menyangkut alih media archives, arsip statis. Konteksnya nanti menjadi preservasi. Tetapi kalau alih media record, arsip dinamis ya, yang kita bahas kali ini adalah konteksnya untuk memfasilitasi nanti pada pengembangan electronic record management. Jadi manajemen arsip elektronik ya itu. Nah, di sini saya menggunakan istilah digitalisasi, tidak digitasi ya. Kedua konsep itu sering diperdebatkan oleh teman-teman, tapi saya menggunakan konsep ini, digitalisasi, artinya mengalih mediakan arsip dengan media apapun ke media digital ya ini. Nah, oleh karena itu ini saya masukkan ke bagian kedua. Nanti sebelum kita bicara misalnya metadata, kemudian database management system, sampai persyaratan untuk membangun manajemen arsip elektronik dan beberapa software yang digunakan ya, misalnya membangun sendiri atau menggunakan software freeware dan seterusnya ya, nanti itu bagian terakhir. Tapi kita kali ini bicara mengenai digitalisasi dulu, yaitu arsip digital atau arsip elektronik hasil dari digitalisasi ya, atau alih media ke bentuk digital ini ya. Oke, kita lanjut di sini. Jadi ada elemen penting dalam digitalisasi. Jadi semua record, karena ini arsip dinamis saya menggunakan istilah record ya, tidak arsip. Kalau arsip nanti archives ya, itu. Nah, semua record yang didigitalisasi atau dialih mediakan dalam media digital ini akan menjadi arsip elektronik atau arsip digital ya, seperti pada video yang pertama dulu ya. Ini. Jadi arsip atau record elektronik ini nanti memerlukan penyimpanan dan pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama ya. Kalau disimpan dalam jangka waktu lama, maka harus memperhatikan ini kapasitas dari aksesibilitas dari record digital tersebut ini ya. Nah, sebelum itu maka langkah-langkah yang harus dilakukan, ini langkah pertama adalah pemindaian atau scanning ya, dari record asli ya, baik itu nanti spesifikasinya seperti apa, format filenya seperti apa, cara membuat metadatanya seperti apa, nanti dilanjutkan pada bagian berikutnya, termasuk ini pemeliharaan ya, duplikasi, dokumentasi, dan kemudian refreshing media, penyegaran, dan sampai disposal penyusutan arsip digital. Tapi kita masuk ke bagian ini, scanning, pemindaian, jadi mengalih mediakan arsip ya dalam bentuk apapun ke media digital ya, begitu. Oke, nah ini peralatan-peralatan yang diperlukan. Kita bicara peralatan dulu, nanti setelah itu proses digitalisasinya seperti apa ke bagian video berikutnya ya. Jadi proses digitalisasi itu memerlukan peralatan standar
ya, ada banyak peralatan standar, ya. Oleh karena itu satu perusahaan kalau membeli peralatan itu harus memastikan peralatan itu sesuai dengan yang dibutuhkan untuk digitalisasi ini, ya. Dan sebaiknya menghadirkan produsennya, ya, vendornya untuk mempresentasikan alat itu, dan juga kita bisa mengetahui hasilnya seperti apa. Nah, dalam konteks ini pemindai, ya, itu ada dua, ya, selain ini kamera digital juga alat pemindai digital, tapi yang paling banyak digunakan adalah alat pemindai digital ini, ya. Oke. Nah, beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan untuk memilih, ya, alat pemindai digital ini, yaitu pertama mempertimbangkan karakteristik rekod yang akan digitalisasikan, ya, ini, ya, termasuk juga bentuk, ukuran, ya, dan seterusnya, ya. Apakah nanti itu digunakan untuk master, ya, apakah alih media digitalisasi itu digunakan untuk konten web dan sebagainya. Ini pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan digitalisasi, ya, dengan karakteristik tertentu, ya. Oke, nanti berbeda untuk master itu, nanti berbeda dengan untuk misalnya thumbnail atau untuk konten web itu berbeda, ya, format filenya, ya, dan seterusnya. Jadi pertama kita mengenal dulu alat-alat pemindainya dulu, ya, kelebihan, kelemahannya, dan seterusnya, ya. Oke. Yang pertama yaitu ini alat pemindai yang disebut flatbed scanner, ya, jadi pemindai digital rata, ya, ini. Nah, scanner ini, flatbed scanner ini banyak digunakan, ya, di beberapa perkantoran, ya, dan juga harganya murah dan kualitasnya cukup bagus, ya. Namun alat pemindai ini hanya mampu untuk memindai bidang pindai 8 inci sampai 11 inci, ya. Ini. Nah, biasanya alat ini atau flatbed scanner ini dirancang untuk ini memindai kertas, ya, lembar per lembar, ya. Jadi tidak otomatis men-scan terus menerus, tapi satu lembar begitu. Jadi mekanismenya dengan memasukkan rekod ke dalam scanner ini nanti akan dihasilkan rekod digital, ya, ini, ya. Oke. Nah, kemudian keunggulan dari alat ini antara lain ini kerjanya cepat, ya, dan kelemahannya ini tidak cocok untuk membuat rekod digital yang kualitasnya tinggi, ya, ini. Kemudian yang kedua yaitu ini yang disebut sheet feed scanner, jadi pemindai digital pengumpan lembaran. Jadi ini biasanya digunakan untuk ini, ya, bedwork, dan tidak perlu digunakan untuk naskah asli, ya, dari atau rekod asli, ya, karena nanti bisa ini terjadi jamming dan naskah aslinya bisa menjadi rusak ini, ya. Oke. Nah, yang ketiga yaitu ini yang disebut digital drum scanner, jadi pemindai digital drum. Ini jarang digunakan, ya, di tempat kita. Nah, ini biasanya kualitas dari digital drum scanner ini sangat bagus, ya. Ini bisa juga digunakan untuk men-scan ini, ya, film negatif maupun transparansi, ya, bisa di-scan dengan menggunakan ini digital drum scanner ini, ya. Nah, keunggulan dari digital drum scanner ini kualitasnya, ya, tadi sudah saya sebut, kualitas digitalnya sangat tinggi dan resolusinya juga tinggi dan noise-nya rendah, jadi tidak berisik, ya, ini. Hanya harganya mahal, ya, dan produktivitasnya rendah, jadi tidak seperti tadi, ya, yang terus-menerus bisa men-scan yang kedua tadi. Dan ini biasanya memerlukan operator, ya, yang terlatih untuk mengoperasikan digital drum scanner ini, ya. Dan ini juga tidak bisa untuk semua rekod, tapi untuk rekod-rekod tertentu yang bisa di-scan dengan digital drum scanner ini, ya. Itu. Nah, yang keempat ini yang disebut
pemindai digital tangan, jadi handheld scanner. Jadi pemindai ini memerlukan operator ya, karena digerakkan secara manual. Jadi memegang peralatan ini kemudian digerakkan untuk memindai record yang akan dipindai ya. Kemudian ini pemindai digital ini tidak cocok untuk objek yang besar. Ya, ini biasanya untuk objek-objek yang kecil ya, yang tidak lebih besar dari objek scannernya ini sendiri, handheld scannernya ini sendiri. Jadi untuk objek-objek yang kecil ini sangat bagus, sangat cocok ini ya. Ini yang handheld scanner. Nah, kemudian digitalisasi juga bisa menggunakan ini digital film ya. Pemindai digital film ini khusus dirancang untuk arsip dengan bahan-bahan transparansi ya, seperti film dan seterusnya. Dan ini biasanya digunakan untuk memindai roll film ya, tapi tidak cocok untuk slide ya. Jadi ini khusus untuk film ya ini. Nah, yang berikutnya yang kelima ini kamera digital ya. Kamera digital bisa digunakan untuk digitalisasi, dan kelebihannya ini bisa menangkap 3 dimensi ya. Dan harganya beragam ya, tergantung kualitas dari kamera yang digunakan ya ini. Dan kemudian kamera ini juga bisa untuk menangkap objek atau record yang akan digitalisasi yang besar ya, sesuai dengan ukuran bidang bidik dari kamera yang bersangkutan ya. Ada kelemahannya dari kamera digital ini yang digunakan untuk digitalisasi, yaitu harganya relatif mahal kalau kamera yang bagus ya. Dan ini tidak bisa seragam seperti scanner ya, karena untuk satu record ke record yang lainnya ini juga tidak bisa seragam, ukurannya tidak bisa sama. Dan ini karena karena memerlukan keahlian khusus ya untuk penggunaan kamera digital dalam konteks digitalisasi ya, itu. Nah, kemudian ini yang bagian terakhir dari ini, alat-alat dulu ya, nanti prosesnya seperti apa, kemudian penggunaannya bagaimana ya, kemudian format filenya apa, kalau untuk foto, untuk teks dan seterusnya nanti di bagian berikutnya. Nah, ini saya ambil dari buku tadi ya, yang ada di gambar pertama tadi. Jadi flatbed ini kelebihannya murah ya. Nah, ini dapat juga digunakan untuk memindai negatif film dan positif, dan ini mudah digunakan. Nah, kekurangannya ini harus ada operator dan bekerjanya lambat ya ini. Kemudian ada lagi single seat, ini murah dan ini lebih cepat daripada flatbed. Hasil tidak sebaik flatbed ya ini, dan ini tidak bisa digunakan untuk objek yang rentan. Jadi arsip yang yang sudah tua, rapuh, tidak bisa menggunakan single seat ini ya. Lebih baik menggunakan flatbed ini ya. Kemudian yang ketiga, seat fields ini cepat, hasilnya baik seperti flatbed, tapi dia tidak digunakan untuk objek yang rentan ya. Harganya pun juga mahal dan juga tidak dapat menangani ukuran record dengan ukuran tertentu ya, misalnya lebih lebar dan seterusnya. Nah, yang handheld ini yang tadi ini murah, tapi tidak merusak objek karena digerakkan oleh tangan, dan ini fleksibel, tetapi lambat dan hasilnya tidak sebagus di flatbed ini ya. Nah, yang terakhir kamera digital ini dapat menangkap tadi 3 dimensi, ukuran objeknya tidak terbatas, jadi bisa menangkap objek yang sangat besar, dan ini juga karena tidak langsung menyentuh record objeknya, maka ini tidak merusak objek dan kualitasnya bagus kalau menggunakan kamera digital. Tapi kekurangannya ini mahal ya, hasilnya tidak seragam ya. Untuk satu jenis record yang sama itu kalau menggunakan kamera mungkin ada yang agak miring sedikit dan seterusnya. Tetapi kalau menggunakan kamera ini harus digunakan juga alat ya, supaya tidak bergerak ya, untuk melakukan digitalisasi
rekod tadi, ya. Oke. Nah, ini untuk bagian yang kedua ini, nanti kita lanjut ke bagian yang ketiga, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.